Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro Semarang yang masih kami tunggu kehadirannya atau yang mewakili. Yang kami hormati masyarakat, ini kita ada 2 program dari UZR dan dari Magister Sistem Informasi UDIP. Kalau ketua tim yang dari maaf, jaringan saya keputus. Suaranya nggak masuk. Cek, mohon maaf, keputus. Nggak masuk. Oke, so. Cek lagi, cek. Sebagai. Mohon maaf, tadi yang di laptop saya keputus. Untuk berikut yang kami hormati juga Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dari IK MSI UDIP, Bapak Migunani Eskop Mkom, dan seluruh peserta program pengabdian kepada masyarakat dengan tema penerapan pembelajaran daring berbasis YouTube dan open boarding system Google Workspace Education bagi guru di MTS Mualimin Mualimat Rembang. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini nanti selama jenjang waktu yang kita tentukan, kita akan lakukan program pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini kerjasama antara Universitas IPB Rembang di bawah koordinasi LPPM dan juga Ikatan Keluarga Alumni Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dari UZR akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program pengabdian masyarakat ini. Yang pertama, kami juga mewakili dari Universitas IPB Rembang. Program yang kami bangun adalah dengan semangat mengabdi kepada masyarakat. Program ini kalau di UZR sendiri sudah berjalan setiap tahun gitu. Walaupun untuk tahun ini sebenarnya pendanaannya ditunda. Ini kami kemarin dengan semangat dari Pak Migunani, dari UDIP, pokoknya kita jalan dulu Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Migun. Ini kami terbuka saja, tadi kami sampaikan. Terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan, nanti kita ada 2 konsep, yaitu online dan offline. Untuk kali ini yang di pertama nanti kita akan selenggarakan secara online dulu dari pemateri dari Undip. Berikutnya untuk yang offline nanti di jam berikut akan kami selenggarakan langsung dengan Bapak Ibu di ruang lab MTS Mualimin Mualimat Rembang. Untuk itu sebagai kata awal sekaligus ini menyambut biar nanti waktunya tidak terlalu panjang, kami mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Dr. Andes Haji Arif Sugeng Purwanto, MPDI selaku Kepala Madrasah yang sudah memfasilitasi pelaksanaan ini, terutama pelaksanaan di lab M3R, juga Bapak Ibu peserta dari M3R, harapan kami melalui kegiatan ini transfer knowledge atau transfer ilmu pengetahuan kita dapatkan, baik yang nanti pematerinya dari teman-teman IKMSI Undip maupun dari teman-teman UGR. Untuk itu dari kami tidak berpanjang-panjang. Untuk selanjutnya sebelum ke Pak Migun atau dari MSI Undip, kami berikan kesempatan waktu yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Mualimin Mualimat Rembang. Monggo kepada Bapak Dr. Andes Haji Arif Sugeng Purwanto MPDI kami persilakan untuk bisa memberikan sambutan. Monggo saged ke depan mawon Pak di satu. Monggo Pak Arif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afif Mahmudi selaku tim dari UYR dan Bapak Migunani dari tim Undip Semarang, serta Bapak Ibu tim yang masuk dalam program pengabdian kepada masyarakat UYR dan Undip yang saya hormati, serta Bapak Ibu serta pelatihan penerapan pembelajaran daring berbasis YouTube. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dan insya Allah nanti akan bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Program pengabdian pada masyarakat dalam hal ini kepada kami dari Bapak Ibu Guru MTS Mu'alimin Mu'alimat Rembang yang diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana, Pasca Informasi Undip Semarang dan dari UYR Rembang. Kami dari MTS Mu'alimin Mu'alimat Rembang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Undip Semarang maupun dari UYR Rembang yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kami, kepada guru kami, untuk nanti pada waktu yang telah ditentukan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Moga-moga kegiatan yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat dari Undip maupun dari UYR ini bermanfaat buat kami, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, terutama kepada Bapak Ibu guru yang nanti setelah pelatihan ini diharapkan nanti bisa menerapkan dan bisa menggunakan untuk mempermudah proses pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang. Kami juga mohon maaf barangkali nanti selama pelaksanaan ini kami ada kekurangan, kesalahannya, mohon maaf yang sebesar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Pak Afif dan Pak Migunani yang memimpin, yang mengatur semuanya kayak tim pelaksanaan pelatihan yang akan kita laksanakan mulai pada pagi hari. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan resmi dari mitra kami, yaitu dari Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang yang tadi langsung disampaikan oleh Kepala Madrasah Bapak Dr. Andes Haji Arif Sugeng Purwanto. Berikutnya, mohon maaf Pak Migun, ini kalau nggak salah Bu Dr. Oki sudah bergabung ya Pak? Pak Migun, mohon maaf. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, oke. Sugeng siang Ibu Dr. Oki Dwi Nur Hayati. Ya, sugeng siang Pak Ahmad Afif Mahmudi. Jadi, salam kenal Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Dr. Oki ini dulu salah satu dosen favorit saya ini. Jadi kalau beliau ngajar di kelas itu, saya biasanya bertempat di depan. Wah, seneng gitu kalau beliau itu kan dulu juga pada saat saya ngajar itu beliau kalau nggak salah pada pas lulus doktornya dari UGM. Nah, terima kasih sampun saged membersamai kami semua Ibu di program kegiatan masyarakat ini. Tadi sudah kami sampaikan bahwa konsep dari teman-teman IKMSI Undip ini untuk program pengabdiannya berkolaborasi juga dengan Universitas IPB Rembang. Jadi kita selenggarakan versi online dan offline dengan jangka waktu tertentu begitu. Untuk itu
siang hari ini kami berikan kesempatan Ibu Dr. Oki Nurhidayati, MT, untuk bisa memberikan sambutan mewakili dari program studi Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro Semarang. Waktu dan sepenuhnya monggo kami aturkan pada Bu Oki. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada Pak Afif ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Mohon maaf untuk suara saya jelas. Jelas Bu Oki. Masih kurang jelas suntikannya ya. dari peserta, kurang keras. Kurang keras? Sebentar, ini volumenya Iya, saya Bu, besarkan masih kurang lagi. volumenya. Oke, kalau sekarang sudah jelas? Sampun, Sudah sampun, ya? sampun Ibu, sampun. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Arif Sugeng Purwanto, Magister Pendidikan Dasar Islam, sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin, Mu'alimat Rembang. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Bapak Muhammad Ribhan, Sarjana Agama, kemudian seluruh guru sebagai peserta kegiatan pelatihan, dan juga seluruh tim panitia, di sini tim panitia kegiatan masyarakat yang sudah mempersiapkan acara dengan baik. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan tak lupa ucapan terima kasih di sini saya selaku mewakili dari tim pengelola program studi Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro, karena sebagai salah satu ketua dari tim kegiatan, saya mewakili dari Prodi MSI untuk mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Madrasah Aliyah yang sudah berkenan menjalin kerjasama dengan MSI ya di sini untuk mengadakan kegiatan secara bersama dalam bentuk pembelajaran daring. Di sini karena atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul secara online dan offline karena kegiatannya ini dilakukan secara hibrid. Jadi ada kegiatan yang offline dan juga online pada acara kegiatan program pengabdian kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini memiliki tema penerapan pembelajaran daring berbasis YouTube dan juga Open Broadcast System, serta Google Workspace for Education. Dan salah satu sasaran dari peserta ini adalah guru-guru yang ada di Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada tim pengabdian dan juga seluruh peserta, karena di tengah situasi dan kondisi yang masih tidak menentu untuk saat ini ya, karena pandemi juga sampai saat ini belum berakhir, sehingga untuk kegiatan-kegiatan itu juga kalau kegiatan offline itu tidak memungkinkan diselenggarakan untuk jumlah peserta yang sangat besar karena kondisi pandemi COVID belum berakhir. Namun kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan, sehingga kami sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta dan juga seluruh tim pengabdian masyarakat. Walaupun kegiatannya itu juga mayoritas masih dilakukan secara online. Harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini supaya seluruh peserta dalam hal ini adalah seluruh guru dan juga teknisi yang ada di Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang dapat menggunakan salah satu tool pembelajaran yang baru yang sifatnya adalah interaktif sebagai salah satu media pembelajaran secara daring. Sehingga capaian materi yang menjadi RPS ya, rencana studi yang harus diberikan kepada siswa ini dapat tercapai. Harapannya seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini dari awal sampai dengan selesai.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf apabila ada hal-hal dan kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi Magister Sistem Informasi Undip ini saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Dr. Oki Dwi Nurhayati selaku Sekretaris Program Magister Sistem Informasi Undip. Mohon informasi Pak Migun, apakah ini kalau nggak salah Pak Bayu sampun rawuh juga nggih? Nggih, Pak Iya. Bayu pun hadir ini. Pak Bayu kebetulan hadir nggih. Bu Oki nggih. Iya. Selamat Oke. datang, Selamat. selamat bergabung Pak Bayu. Pak Bayu ini Kaprodi di program studi Magister Sistem Informasi. Selamat pagi, Bu, Bapak Ibu. Oke. Maaf ini baru selesai ngajar, jadi baru bisa bergabung. Oke, saya kangen videonya Pak Bayu. Nun sewu sedikit reuni nih Pak Bayu. Sugeng rawuh kami selaku Ketua Tim dan Pak Migun. Pak Bayu saged bisa membersamai kami semua Pak Bayu. Bapak Ibu semua, Pak Bayu ini beliau adalah pembimbing satu saya di tesis dulu, okay. Dan alhamdulillah saya dulu itu diberikan ucapan Pak Bayu pertama kali saat saya lulus. Kebetulan alhamdulillah lulus dengan wisudawan terbaik ya Pak. Alhamdulillah nilai saya dulu A semua dari MSc Undip sehingga IPK-nya bisa 4,00 semua ini. Alhamdulillah. Pak Bayu, terima kasih atas ilmunya selama ini. Sugeng rawuh membersamai kami, Pak Bayu. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan nanti bisa cepat lanjut Pak ke S3. Insya Allah doanya bisa ke doktoral Pak di MSc Undip. Kami menunggu beasiswanya Pak. Iya. Sugeng rawuh, Pak Bayu. Kami mohon izin tadi sudah ada sambutan dari Bu Oki dan sudah dibuka secara resmi oleh Bu Oki. Maka untuk itu berikutnya Pak Migun selaku Ketua Tim monggo untuk bisa langsung saja memimpin kegiatan di sesi pertama Pak Migunani. Waktu sepenuhnya kami sampaikan pada Pak Migun. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Afif. Cek sound terlebih dulu Pak Afif. Apakah bisa terdengar dengan jelas Pak Afif? Sangat jelas sekali Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Dr. Bayu Surarso sebagai Kaprodi Sistem Informasi atau Magister Sistem Informasi, kemudian Ibu Oki yang sudah hadir menyempatkan pada hari ini mengikuti program pengabdian masyarakat penerapan pembelajaran daring menggunakan Open Broadcasting System, dan nanti akan dilanjutkan untuk sesi yang berikutnya yaitu Google Classroom Education yang ini nanti akan dilaksanakan oleh tim dari Universitas IPPI Rembang. Nah, jadi ada dua program di sini untuk pelatihan ya pengabdian masyarakat ini. Baik, untuk itu mungkin saya mohon izin bisa share screen untuk menampilkan presentasi yang nanti saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana penggunaan Open Broadcasting System untuk pembelajaran daring. Nah, jadi ini sepertinya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk bisa mengembangkan pembelajaran daring yang lebih kolaboratif, pembelajaran daring yang lebih kreatif lagi. Nah, di mana nanti kita bisa live streamingkan ke YouTube, kita bisa live streamingkan ke Facebook mungkin kalau ada Facebook-nya sekolah, atau ada kanal atau channel YouTube-nya sekolah, mungkin bisa nanti di live streamingkan di YouTube sekolah. Nah, tentu di sini nanti kita memerlukan beberapa hal yang perlu kita siapkan terkait dengan software untuk live streamingnya. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan software yang free, yang basisnya open source, yaitu yang disebut dengan OBS ya, atau Open Broadcaster System. Nah, aplikasi ini tentu nanti juga didukung dengan aplikasi yang lain,
seperti misalnya adalah Droid Cam. Ini nanti kalau kita menggunakan kamera video yang bisa ditampilkan sekaligus mengajar dari kamera HP ya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu nanti menggunakan laptop, itu sudah ada kameranya di sana. Nah, itu tidak perlu software ini. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu mengendaki supaya tampilan videonya itu lebih bagus lagi, misalnya high definition seperti itu, lebih jernih, bisa menggunakan kamera HP. Nah, oleh karena itu dibutuhkan software tambahan untuk itu. Namun kalau melalui webcam sudah cukup dirasa cukup untuk menampilkan video, bisa langsung menggunakan webcam. Selain itu juga nanti diharapkan dari materi yang bisa disampaikan itu juga bisa tampil nanti di layar video. Nah, jadi nanti ada PowerPoint yang bisa ditampilkan, kemudian ada video yang bisa ditampilkan atau kamera dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian nanti juga peserta. Nah, peserta yang hadir ini juga nanti bisa ditampilkan di layar sekaligus sehingga bisa dicek ya apakah peserta dalam hal ini adalah siswa-siswi madrasah, apakah hadir atau tidak. Nah, sehingga nanti di sini lebih lengkap lagi, mungkin nanti ditambahkan dengan teks ya, running text atau teks berjalan yang memberikan informasi mengenai ini video untuk pembelajaran apa, apakah video ini live streaming ataukah video ini adalah bukan live streaming. Nah, nanti di dalam OBS kita bisa mengatur supaya langsung live ke YouTube atau ke Facebook. Atau kalau kita tidak menghendaki demikian, mungkin karena pertimbangan internet connection-nya ya atau koneksi internetnya mungkin bandwidth-nya kurang bagus, kita bisa rekam terlebih dahulu secara lokal di komputer Bapak Ibu. Nah, nanti dengan merekam itu selanjutnya kita bisa upload ke YouTube maupun ke Facebook. Nah, kemudian nanti tinggal di-share link dari YouTube maupun di Facebook-nya. Jadi ada dua teknik nanti di sini, bisa live streaming ataupun recording lokal di komputer yang sedang digunakan untuk merekam. Nah, baik Bapak Ibu, untuk langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan terlebih dahulu live streaming di YouTube. Nah, untuk live streaming di YouTube ini kita harus punya akun Google. Nah, mungkin kemarin saya sudah koordinasikan dengan Pak Afif untuk akun Google Gmail ya, untuk akun Gmail karena di YouTube sekarang ini sudah diakuisisi oleh Google sehingga sudah menjadi bagian dari Google. Nah, untuk mendaftarkan kita bisa menggunakan alamat email yang kita daftarkan di Google. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk nanti kita bisa mulai menggunakan live streaming ini itu tidak langsung otomatis ketika kita mendaftar. Nah, nanti dibutuhkan beberapa jam ya. Minimalnya 1 kali 24 jam. Jadi 24 jam ini baru bisa aktif. Bahkan ada yang lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, setelah nanti aktif, baru kita bisa menggunakannya untuk live streaming di OBS. Maka di sini nanti ada dua materi yang saya sampaikan. Materi yang pertama itu adalah materi live streaming YouTube-nya. Artinya kita siapkan dulu YouTube-nya untuk live streaming. Kemudian yang kedua, kita menggunakan OBS untuk memadukan PowerPoint, kemudian video dari pengajar, dan mungkin kehadiran dari siswa, serta informasi running text yang berjalan di video tersebut. Nah, sehingga di situ nanti tidak hanya sekedar materi saja, tetapi semua bisa dirangkum jadi satu di dalam OBS. Nah, untuk YouTube-nya nanti kita harus membuat terlebih dahulu channel. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google, maka nanti bisa membuat channel YouTube. Nah, nanti kemudian dari channel itu bisa kita gunakan langsung untuk live streaming saat kita mengajar. Atau kita rekam terlebih dahulu di komputer kita, kemudian kita upload di YouTube, dan itu bisa juga nanti diputar melalui non live streaming. Jadi di YouTube ini nanti ada dua bagian.
ada live streaming, ada yang video. Nah, video ini yang non live streaming. Nah, kalau live streaming itu langsung di streaming menggunakan software, misalnya OBS yang nanti kita gunakan, atau model yang diupload. Jadi videonya direkod dulu di komputer lokal, kemudian kita upload di YouTube. Nanti akan dipisahkan itu di YouTube Studio. Ketika nanti kita masuk di YouTube Studio, nanti akan dipisahkan mana video live streaming, mana video yang diupload melalui YouTube. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai saja untuk yang bagaimana kita menyiapkan live streaming di YouTube agar nanti bisa digunakan untuk proses live streaming. Jadi ini tambahan saja yang tujuannya supaya nanti Bapak Ibu juga punya akun YouTube, kemudian akun YouTube-nya itu bisa digunakan untuk live streaming. Nah, jadi yang pertama di sini ini contoh dari tampilan live streaming yang ada di YouTube. Jadi di sini ada video-video yang nanti bisa ditampilkan. Ini adalah contoh dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan. Saya sudah upload di YouTube dan sebagian besar adalah live streaming karena supaya tidak kerja 2 kali. Jadi kita mengajar sekaligus kita live streamingkan sehingga tidak perlu nanti mengupload lagi. Kalau nanti disimpan lokal dulu kemudian diupload, kita harus mengatur lagi. Dan pada saat yang sama, kelebihannya dari sinkronus live streaming ini, siswa nanti bisa mengikuti langsung materi pengajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu. Tetapi kalau nanti diupload ya harus menunggu videonya sudah diupload di YouTube. Nah, nanti sebelum kita melakukan live streaming, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu akun Google kita agar bisa melakukan live streaming. Nah, jadi akun Google ini adalah akun yang sudah kita pakai untuk Gmail otomatis kita sudah punya akun Google ya. Nah, sehingga langkah-langkahnya yang pertama di sini kita daftarkan dulu ke Google atau kita bisa login langsung dengan akun email kita ya. Nah, ini memang sebaiknya jauh-jauh hari kita sudah siapkan. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Afif ya, semoga sudah sudah punya akun Gmail semua ya atau akun Google semua supaya nanti bisa menggunakan ini. Nah, jadi setelah kita mendaftar di Google, kita punya akun Google atau kita punya akun email, kita gunakan akun email kita untuk mendaftar. Nah, nanti setelah kita mendaftar, kita akan memiliki yang namanya studio live streaming. Nah, nanti di sini di bagian ini adalah studio live streaming, bagian beranda dari studio live streaming. Dan kalau kita sudah punya studio live streaming, kita bisa memulai live streamingnya. Nanti di bagian atas sini sebelah kanan ada icon live streaming, ada icon upload video. Nah, karena ini akun yang pertama, karena belum ada video sama sekali, maka di bagian beranda atau di bagian dashboard channel ini, nanti kita bisa mengupload video. Kalau ini manual, jadi tidak melakukan live streaming, tetapi diupload secara manual. Nah, kalau kita menghendaki live streaming, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh tampilan live streaming ya, di mana nanti software OBS yang kita gunakan akan dihubungkan ke YouTube di sini. Nah, ini kita masuk di bagian live streaming. Nanti di sana ada yang namanya StreamKey. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini karena rahasia StreamKey ini. Kalau StreamKey ini nanti bisa misalnya diketahui oleh orang lain, maka mungkin orang lain juga bisa live streaming ke YouTube kita, ke channel YouTube kita. Nah, oleh karena itu biasanya di sini oleh YouTube sendiri juga ditutup ya live streaming key-nya di sini. Nah, ini nanti bisa kita salin. Nah, nanti dari salinan ini kita kopikan di OBS. Nanti saya akan beritahu caranya bagaimana supaya ini bisa dikopikan ke OBS dan kita bisa live streaming. Nah, kalau StreamKey ini sudah terkopi di OBS, kemudian nanti di OBS kita tinggal tekan tombol live streaming. Nah, dengan menekan tombol live streaming itu nanti tampilan layar yang ada di OBS kita, di komputer yang kita gunakan atau di laptop yang kita gunakan, itu nanti akan tampil di sini. Ya, di bagian yang hitam ini ya.
hubungkan software ini. Nah, nanti di sini akan tampil. Nah, kalau sudah tampil, maka Bapak Ibu sudah live streaming dan sudah bisa mulai membuka pembelajaran, kemudian memulai pembelajarannya sampai selesai, sampai live streaming ini habis ya. Sehingga nanti di OBS kita tinggal stop ya, stop live streaming, sehingga nanti di sini beberapa saat, kira-kira 1 menit 2 menit itu live streamingnya akan tertutup. Karena proses live streaming ini tidak sama dengan proses upload. Kalau proses live streaming itu tidak harus menunggu semua videonya selesai, tetapi bisa langsung dinikmati atau bisa langsung ditonton. Nah, biasanya proses-proses akhir itu butuh waktu, ada durasi beberapa menit untuk menyelesaikan semua video terstreaming atau terunggah nanti di YouTube. Nah, nanti setelah itu baru kemudian kita bisa selesai untuk mengakhiri live streaming. Nah, untuk pendaftaran dari Google di sini, kita bisa menggunakan login ke akun Google kita. Ya, nanti di browser Google Chrome kita pilih akun Google yang nanti akan digunakan untuk live streaming. Ya, sehingga nanti di sini kita pilih, di sini ada beberapa akun. Biasanya Bapak Ibu mungkin punya beberapa akun ya. Kalau saya di sini ada beberapa akun karena memang dibutuhkan. Nah, saya pilih misalnya salah satu akunnya ini ya, misalnya ini. Misalnya Gansgimen ini ya, gansgimen@gmail.com ya. Nah, ini kalau yang sudah ada. Kalau belum, Bapak Ibu bisa menambahkan akun lainnya. Nah, misalnya di sini belum tampil, Bapak Ibu klik aja ini, tambahkan akun lainnya. Nah, nanti kalau akunnya sudah ada, tinggal masukkan alamat Gmail-nya, masukkan password-nya, otomatis nanti akan tampil di sini. Tapi kalau belum ada, otomatis harus membuat terlebih dahulu akun Google-nya atau Gmail-nya. Nah, kemudian kita masukkan akun Gmail kita untuk menambahkan live streaming-nya kita. Kita login dulu pakai akun yang tadi. Ya. Nah, kemudian setelah kita login, kita klik berikutnya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan nama dari akun yang kita gunakan. Ya. Contoh misalnya ini foto profil akunnya, namanya misalnya ini nama saya, gitu. Terus kemudian kita klik buat channel. Ya. Nah, setelah kita membuat channel YouTube, maka di bagian akhir setelah channelnya jadi, ya akan ada ucapan selamat datang bahwa channel YouTube kita ini sudah jadi ya, bisa untuk upload, bisa juga untuk live streaming. Nah, setelah kemudian sudah jadi, maka untuk mendaftar ke live streaming di sini, nanti kita klik di menu live streaming, nanti akan diarahkan ke sini Bapak Ibu untuk verifikasi akun. Nah, jadi verifikasi akun ini bisa menggunakan ponsel, ya, bisa juga diverifikasi menggunakan akun email. Nah, jadi nanti di sini untuk membuka fitur tambahan yang ada di YouTube, ya, kita harus memastikan YouTube-nya asli ya, jadi bukan maksudnya akun yang robot gitu ya. Nah, jadi artinya ada pengelolanya gitu. Jadi akun yang sudah ada pengelolanya, artinya akunnya kita. Gitu. Nah, kemudian kita pilih misalnya negaranya, kita pilih Indonesia. Kemudian untuk verifikasi di sini ada 2 pilihan. Melalui telepon saya dengan pesan suara otomatis, atau dikirim SMS yang isinya adalah pesan untuk verifikasi. Nah, kemudian setelah kita masukkan itu, selanjutnya adalah kita masukkan nomor telepon. Karena kita sudah ngeklik di sini ya, kirim SMS, kemudian kita pilih untuk memasukkan nomor HP yang kita gunakan. Nah, jadi di sini harus punya nomor HP. Biasanya nanti akun dari YouTube itu juga ada verifikasi untuk nomor HP, bahwa akun itu benar-benar dimiliki oleh seseorang. Jadi bukan robot atau bukan program lain gitu ya. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita pilih kirim saya SMS, jadi nanti akan dikirimi SMS, kemudian klik kirim. Nah, setelah nanti kita klik kirim,
Selanjutnya nanti akan ada verifikasi, diminta untuk melakukan verifikasi. Kita cek di ponsel yang tadi kita masukkan nomornya, di HP kita ada 6 digit kode untuk verifikasi. Kita masukkan kode verifikasi yang dikirim dari YouTube. Tinggal kita ketikkan di sini, masukkan kode verifikasi 6 digit, kemudian kita klik kirim. Nah, sehingga nanti ketika berhasil kode verifikasinya benar, nanti akan terverifikasi di sini dan ada ucapan bahwa akun YouTube ini telah diverifikasi. Jadi sudah berhasil dibuat, sudah berhasil diverifikasi. Nah, berarti akun YouTube-nya kita sudah jadi. Kemudian lanjutan berikutnya, setelah akun YouTube kita sudah jadi untuk menyiapkan live streaming, nah di sini nanti di menu ini paling atas, ini akun kita, biasanya nanti ada foto, kita bisa upload foto, kalau itu organisasi bisa di-upload logo organisasinya. Kemudian di sini ada menu notifikasi, tombol lonceng, icon lonceng, kemudian di sini juga ada menu untuk live streaming. Nah, ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kalau yang upload tadi berarti tidak live streaming, videonya kita rekam dulu di komputer kita, kemudian setelah itu baru kita upload. Kalau live streaming itu pada saat kita mengajar atau merekam di komputer kita sekaligus kita live streamingkan di YouTube. Nah, jadi di sini karena kita mau membuat akun supaya channel kita ini bisa live streaming, maka kita klik yang ini. Ya, live streaming. Jadi kita klik ini sehingga nanti kita akan diarahkan pada pesan di sini ya bahwa akun kita sudah siap untuk live streaming, tetapi masih menunggu 1 kali 24 jam. Ini paling cepat Bapak Ibu. Nah, makanya di pertemuan yang lalu, di pertemuan sebelumnya saya koordinasi dengan Pak Afif, ini nanti sambil menunggu bisa ya nanti dibuat sambil menunggu sehingga nanti di hari berikutnya setelah 1 kali 24 jam baru kita bisa melakukan live streaming. Nah, setelah kita live streamingnya aktif, ya Bapak Ibu, nah, maka kita akan bisa melakukan ini proses live streamingnya. Nah, di sini ya, ini icon untuk memulai live streaming yang mirip dengan icon yang sebelumnya, yang di sini. Tetapi sudah aktif secara otomatis di sini dalam bentuk seperti ini, icon ini ya. Nah, sehingga kita sudah bisa mulai live streaming. Nah, kita bisa lihat di sini channel kita subscriber-nya masih 0 ya, karena baru saja mendaftar untuk bisa live streaming. Nah, jadi di sini masih 0, kemudian videonya belum ada, berarti penayangan videonya juga 0%. Kemudian waktu tonton videonya kita sudah ditonton atau belum. Nah, karena pertama, berarti di sini masih 0 juga. Nah, kemudian ada video-video teratas juga nanti akan ditampilkan di sini. Lalu ada fasilitas analisis channel ini nanti dipakai untuk melihat video kita yang sudah kita upload, sudah ada berapa penontonnya, berapa menit rata-rata penonton yang menonton video kita. Nah, ini ada di sini di bagian buka analisis channel, tapi ini nanti di pelatihan-pelatihan berikutnya ya untuk mengelola live streaming. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan live streaming saat ini ya, kalau sudah terverifikasi tadi itu, dan kita sudah menunggu 1 kali 24 jam untuk bisa live streaming sekarang. Atau kita juga bisa live streaming dengan cara dijadwalkan Bapak Ibu. Nah, kalau live streaming sekarang, karena udah siap, kita tinggal klik mulai saja, kemudian kita buka OBS. Nah, namun OBS-nya harus sudah disiapkan untuk tampilannya, video kameranya, kemudian PowerPoint-nya, kemudian kehadiran siswanya, lalu informasi teks yang berjalan yang tampil di layar. Nah, itu nanti akan saya berikan setelah ini nanti. Jadi setelah sesi ini selesai, kita akan masuk di sesi OBS-nya. Nah, kalau kita menjadwalkan, berarti nanti kita akan mengatur supaya live streaming-nya itu dilakukan nanti ya, mungkin 1 hari nanti, 2 hari nanti, atau mungkin 1 bulan gitu ya. Nah, seperti di MSI Undip, IKMSI juga
memiliki akun yang bisa dijadwalkan ya untuk tanggal 29 Oktober 2022 besok. Rencana kita mengadakan webinar. Nah, ini biasanya saya sudah jadwalkan dulu untuk kita atur agar nanti ketika live streamingnya aktif dari OBS pada tanggal 29 itu, otomatis nanti di bagian layarnya dari YouTube yang tadi sudah dijadwalkan live streamingnya, tinggal klik live gitu. Nah, nanti sudah mulai bisa lakukan live streamingnya. Nah, kalau kita kemudian memilih yang kita jadwalkan, nah berarti kita selesai ya. Setelah kita atur penjadwalannya, misalnya seperti ini. Ini adalah setting dari live streaming ya Bapak Ibu. Boleh kita jadwalkan, boleh kita langsung gitu ya. Nah, biasanya untuk live streaming kita diminta untuk menuliskan judulnya. Ini live streamingnya video tentang apa? Atau pembelajaran tentang apa? Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di sini misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, menyusun kalimat misalnya seperti itu. Nah, nanti bisa dituliskan di sini, kemudian bisa diakses oleh siapa saja live streaming ini. Kalau di sini kita akses publik, berarti nanti bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau kita atur supaya hanya orang tertentu saja yang punya link live streamingnya yang bisa mengakses, atau pribadi. Nah, ini kalau pribadi ini sama sekali tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali pemilik video. Nah, kemudian setelah itu kita kasih judul di sini ya, nama kuliah online-nya atau sekolah pembelajaran online-nya, kemudian bidangnya apa. Ya, kalau pendidikan, ya mungkin pendidikan, kalau hiburan, kesehatan. Nah, kebetulan mungkin untuk madrasah berarti ini bidangnya adalah di bidang pendidikan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan thumbnail di sini Bapak Ibu. Thumbnail ini adalah tampilan live streaming yang kelihatan di YouTube. Nah, itu sebagai thumbnail ya. Misalnya kalau ada acara webinar atau apa, ini nanti flyer webinarnya yang akan ditampilkan di sini. Nah, dari flyer itu nanti bisa diketahui ya kalau ada pengunjung, bahwa pada tanggal nanti, misalnya tanggal 29 Oktober misalnya, itu ada kegiatan ini dan masih menunggu kira-kira 7 hari lagi ya untuk bisa mengikuti live streaming tersebut. Nah, untuk thumbnail ini atau thumbnail ini, Bapak Ibu nanti bisa buat sendiri. Nah, sebenarnya masih ada langkah-langkah lagi ya. Nanti kalau kita mau bikin thumbnail, kita juga bisa menggunakan online dan ini bisa cepat sekali kita buat supaya tidak terlalu sulit harus menggunakan Adobe Photoshop misalnya ya, atau bisa menggunakan Corel Draw misalnya. Kita bisa atur sedemikian rupa nanti untuk thumbnailnya ini kita bisa buat melalui online. Nah, di dalam pembuatan thumbnail online ini nanti disediakan itu untuk thumbnail apa. Misalnya kalau kita mau membuatnya adalah untuk thumbnail YouTube, halaman beranda YouTube, nah itu nanti sudah disesuaikan resolusinya, ukuran resolusinya berapa. Kalau untuk Instagram nanti berapa, kalau untuk yang lain nanti apa. Nanti sudah ada di sana yang bisa kita pilih. Nah, ini monggo nanti bisa diatur, Bapak Ibu bisa membuat desain sederhana atau nanti menggunakan Snappa. Kalau ada waktu nanti akan saya sampaikan bagaimana membuatnya dengan Snappa. Nah, kemudian yang berikutnya di sini untuk supaya YouTube atau video yang di YouTube kita itu nanti bisa dilihat secara publik, ya kita pilih dibatasi tidak untuk video yang dibuat untuk anak-anak, jadi kita batasi, ya supaya ini bisa diakses oleh semua orang kecuali anak-anak, karena akun-akun yang sekarang ini ya banyak akun anak-anak di bawah 18 tahun, yaitu tidak diperkenankan untuk melihat ini ya, kecuali kalau memang anak-anak sekolah ya. Nah, jadi di sini nanti diharapkan semua siswa bisa mengikuti ini ya. Kalau di madrasah aliyah itu ya mungkin masih di antara 17-18 ya, 16, 17, 18 tahun mungkin nanti bisa
diatur di sini. Tetap kita pilih aja tidak untuk anak-anak. Karena biasanya nanti akun-akun itu bisa langsung mengakses video ini. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan. Setelah kita membuat setting untuk live streaming, nah nanti kita akan diarahkan di studio live streaming ini. Nah, tadi judulnya ini pengenalan video streaming menggunakan YouTube dan OBS. Kategorinya tadi pendidikan, kemudian privasinya publik, berarti ini bisa diakses oleh semua orang. Nah, kebetulan di sini karena belum dimulai, ya penontonnya di sini masih 0. Kemudian like dari videonya juga masih 0. Nah, lalu di bagian sini ada setelan streaming. Nah, setelan streaming ini yang paling pentingnya adalah di sini, di stream key yang tadi saya sebutkan. Nah, di stream key ini nanti bisa kita salin untuk kita masukkan di OBS. Ya, nanti setelah kita masukkan di OBS melalui menu setting OBS, kemudian melalui submenu streaming, kemudian kita masukkan pilih YouTube, lalu kemudian kita pilih stream key. Kita copy paste di situ, kemudian kita apply, lalu kita OK, maka otomatis nanti ketika kita start live streaming, video yang tampil di OBS akan tampil juga di sini, di YouTube. Nah, sehingga nanti setelah tampil di YouTube, kita cek terlebih dahulu apakah tampilannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau sudah sesuai, otomatis baru kita share link dari YouTube ini, ya, link dari streamingnya ini. Nanti tinggal diklik kanan, copy link video. Nanti setelah itu kita pastekan kepada para yang mengikuti, para siswa yang mengikuti pembelajaran ini. Atau kalau siswanya sudah subscribe, nah ini kalau siswanya nanti sudah subscribe, maka otomatis akan ada informasi mengenai video ini, apalagi kalau sudah tekan tombol lonceng atau klik tombol loncengnya ya dari subscribernya tadi. Jadi tidak hanya subscriber, tapi juga menekan tombol lonceng ya untuk video channel YouTube ini, maka akan ada notifikasi. Setiap kali ada live streaming, ada notifikasi di HP atau di smartphone yang sudah subscribe tadi itu. Nah, ini akan memudahkan supaya kalau yang lupa ada materi pembelajaran di online yang sudah aktif, itu bisa langsung melihat video tersebut ya melalui notifikasi. Ya. Terus kemudian yang lain mungkin tidak perlu disetting terlebih dahulu ya. Jadi hanya cukup ini saja nanti. Tetapi kalau nanti kita tidak pakai YouTube, misalnya pakai Facebook, nah otomatis kita nanti mengatur live stream key-nya ini, dari Facebook. Ya, jadi kita buka Facebook dulu, nanti di situ kita atur pada saat kita posting, kita klik dulu di bagian postingnya. Nah, kemudian nanti di situ ada live streaming. Klik live streaming, kemudian nanti akan ditampilkan pengisian seperti tadi ya, di YouTube juga sama, di Facebooknya juga diminta untuk mengisi itu live streaming apa, judulnya apa gitu ya. Kemudian di situ nanti ada ini stream key. Nah, nanti stream key-nya kita kopikan ke OBS. Nanti streamingnya tidak di YouTube, tetapi streamingnya nanti ada di Facebook. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk materi tentang membuat akun live streaming ya. Nah, selanjutnya saya akan mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan dulu untuk materi bagaimana membuat akun di Google ya. Saya kira mungkin sudah punya mungkin sebagian atau mungkin sudah semuanya, Pak Afif. Monggo Bapak Ibu, nanti jika dimungkinkan, pokoknya kalau dari Pak Victor ini kan mungkin dari presentasi dulu ya, nanti di tim dengan kita praktekkan. Baik Sementara Pak. mungkin lanjut dulu Pak. Lanjut dulu ya, baik Oke. Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Afif. Nanti kita akan lanjutkan. Ini yang kedua untuk OBS-nya, bagaimana kita nanti supaya OBS kita ini bisa melakukan live streaming di YouTube. Mohon izin share juga.
Apakah sudah bisa tampil Pak Afif? Bisa dilihat? Sampun nggih? Oke Pak, lanjut Pak. Sampun nggih, baik. Nah, sekarang kalau tadi akun dari YouTube-nya sudah kita buat, sudah aktif 1 kali 24 jam, maka langkah berikutnya ini adalah kita membuat di OBS-nya. Nah, kemarin saya sudah share ke Pak Afif, mungkin nanti OBS-nya bisa diinstal. Dan sebagai informasi, Bapak Ibu, untuk OBS yang kemarin saya kirim ini versi 26 ya. Nah, nanti ada versi yang lebih tinggi lagi, yaitu yang 28, yang tampilannya lebih cantik, tapi isinya fitur-fiturnya, kontennya itu masih sama aja. Nah, ini saya akan coba sampaikan bagaimana nanti kita membuat live streaming menggunakan OBS. Baik, jadi OBS kita kenalan dulu dengan Open Broadcaster System atau Open Broadcaster Software ini ya. Jadi OBS ini adalah perangkat lunak yang dipakai untuk perekaman video. Jadi kita tidak hanya live streaming ya, tapi bisa merekam, kita simpan. Jadi nggak usah dimasukkan di YouTube, nggak usah dimasukkan di Facebook atau diupload di sana, nggak apa-apa. Hanya sebagai video yang kita simpan. Mungkin pengajarannya bisa dibuat offline. Katakan misalnya nanti di depan kelas Bapak Ibu bisa memutarkan video ini ya. Jadi bisa dilakukan secara offline juga. Jadi sangat bermanfaat Open Broadcaster ini ya bagi Bapak Ibu yang ingin membuat video pembelajaran. Dan ini adalah lintas platform juga, karena selain Windows juga bisa digunakan di Linux maupun juga bisa digunakan di Apple, di iOS ya. Nah, di MacBook ini bisa juga digunakan OBS ini. Jadi lintas platform, tidak hanya platform Windows tapi di platform juga yang lain. Kemudian kelebihannya dari live streaming menggunakan Open Broadcaster ini, kita bisa memilih ke banyak sekali layanan yang membuka live streaming. Jadi yang paling terkenal adalah YouTube, kemudian Facebook, kemudian Twitch. Nah, ini biasanya kalau YouTube ini untuk YouTuber atau Bapak Ibu yang nanti akan menjadi YouTuber sebagai YouTuber pendidik. Kemudian di Facebook juga demikian. Facebook ini juga banyak penggunanya. Lalu Twitch ini adalah sebuah streaming untuk para pemain game atau gamer. Jadi biasanya gamer-gamer yang sedang bermain di komputernya akan distreamingkan secara online di Twitch ini. Nah, nanti ada komunitas di situ, di Twitch itu yang akan memberi komentar atau memberi dukungan ya terkait dengan streaming games yang dilakukan oleh seseorang. Nah, mungkin ada permintaan untuk memainkan game tertentu misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang Twitch, dan masih ada kira-kira puluhan lagi website live streaming yang bisa dituju. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka di OBS ya, ada beberapa pilihan. Kemudian OBS ini sifatnya open source, bisa digunakan secara gratis. Nah, sehingga kita tidak diperlukan membeli ya, tidak ada lisensi, jadi tidak ada kekhawatiran untuk lisensinya. Biasanya kalau softwarenya shareware atau softwarenya freeware itu fiturnya tidak lengkap. Nah, kalau shareware biasanya ada fitur-fitur standar. Untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap lagi, kita harus membayar ya, itu ada biaya yang harus kita lakukan, yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan versi softwarenya secara full version. Nah, kemudian kelebihan yang lain dari OBS itu bisa merekam slide pembelajaran atau PowerPoint. Jadi ini nanti bisa digabungkan dengan rekaman video kamera, bisa juga digabungkan dengan perangkat lain. Jadi misalnya ke smartphone, di kameranya smartphone juga bisa digabungkan. Nah, kemudian kalau kita punya video, misalnya mau kita putar, juga bisa, atau kita punya slide gambar yang ada isinya beberapa image atau beberapa gambar, kita tampilkan secara slide di OBS, itu juga bisa dilakukan.
Nah, jadi OBS punya beberapa layanan yang bisa dibilang lengkap ya untuk membuat video pembelajaran. Nah, oleh karena itu kenapa OBS ini fleksibel sekali ya, bisa dipakai untuk membuat video pembelajaran live streaming atau yang sifatnya non-live. Nah, ini adalah tampilan dari Open Broadcaster Software atau OBS. Ketika kita selesai menginstal OBS, Bapak Ibu akan tampilkan di sini ya tampilan awal ya, yang di bagian ini namanya adalah preview skin. Skin ini berarti adegan. Nah, nanti adegan yang ada di video sini yang kita atur nanti bisa kita buat di bagian sini ya, itu di bagian skin. Nah, kemudian nanti di setiap skin ini nanti ada source ya. Jadi misalnya kalau di skin yang ini misalnya sebagai contoh, ini ada source misalnya video kamera dari Bapak Ibu guru misalnya. Nah, nanti kita tambahkan aja di sini, kemudian nanti ada tampil video di sini, kita atur posisi videonya di mana. Atau kita misalnya memilih video capture device ya. Nanti kita bisa tambahkan PPT. Jadi nanti yang akan di capture itu adalah tampilan yang di layar ini. Nah, seperti ini. Contohnya seperti yang tampil sekarang ini akan mengcapture tampilan layar di PowerPoint saya. Nah, nanti kalau kita pilihnya di PowerPoint ya, itu nanti akan tampil di situ. Nah, nanti ada dua pilihan memang ya. Bisa kita tampilkan satu layar penuh seperti ini. Kemudian kita bisa menyesuaikan, kita berpindah dari satu tampilan layar ke tampilan layar yang lain, nanti OBS-nya akan mengikuti. Tapi kalau kita tentukan hanya PowerPoint saja, otomatis nanti yang tampil hanya PowerPoint itu saja. Jadi kalau kita pindah ke layar yang lain, tidak akan berpengaruh di tampilan. Nah, supaya ini nanti untuk mengatur supaya tidak berpindah-pindah ya dari satu tampilan video ke video yang lain karena kita sedang mengoperasikan komputer yang kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya nanti kita bisa mengatur supaya di skin atau di tampilan ini versinya adalah studio mode, yaitu modenya mode studio. Artinya mode studio itu di sini ada bagian previewnya yang tadi kita lihat di halaman tampilan sebelumnya. Yang di sini adalah program skin. Jadi preview sebelum nanti kita benar-benar tampilkan di YouTube atau kita live streamingkan di YouTube atau Facebook, kita lihat dulu di bagian preview ini. Kalau sudah oke, sudah tampil semua, baru kemudian kita klik di bagian ini, di bagian transition ini. Nah, nanti setelah kita klik di bagian transition, otomatis yang tampil di bagian preview ini akan tampil di sini. Nah, maka preview ini tidak akan tampil saat recording video atau saat live streaming. Jadi ketika kita sudah siap untuk start streaming seperti ini ya, kita klik di sini start streaming, yang tampil yang ini. Yang di sini nanti tidak ditampilkan. Nah, kenapa ada dua seperti ini? Karena ada kemungkinan kita mempunyai skin yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya contoh kalau di pembelajaran, minimal kita punya 2 skin. Ya. Kita punya 2 area layar yang kita atur. Yang pertama misalnya untuk pembukaan, yang keduanya adalah materi pembelajaran. Jadi 2 skin. Skin yang pembukaan yang pertama biasanya nanti akan tampil di sini, yaitu video dari tutornya atau yang menyampaikan, dalam hal ini Bapak Ibu Guru, di sini akan tampil videonya. Terus kemudian ada background-nya dan bisa langsung menampilkan videonya secara live streaming. Nah, itu kalau di pembukaan untuk membuka sesi kegiatan. Tetapi ketika nanti pembelajaran dimulai, akan menampilkan PowerPoint misalnya. Berarti nanti video yang tampil di sini tadi, ya itu akan diatur, dibuat misalnya lebih kecil, kita tampilkan di bagian atas kanan sini, ukurannya kecil, atau ditampilkan di bagian bawah kanan, ya, atau di bawah kiri. Kemudian di bagian tengah sini yang ditampilkan adalah PowerPoint. Nah, jadi di sini nanti
untuk pembelajaran, siswa bisa melihat materi PowerPoint-nya. Kemudian juga bisa melihat video pengajarnya, siapa pengajarnya ditampil di sini, atau dibuat bersebelahan misalnya, tetapi nanti tampilan PowerPoint-nya akan kecil ukurannya ya ketika ditampilkan. Nah, nanti kita pelajari cara membuatnya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian ini adalah contoh dari tampilan setelah disetting untuk membuat video pembelajaran. Jadi nanti setelah kita setting, ini ada contoh mode studio ya. Nah, jadi di sini ini adalah tampilan 1, ini tampilan 2. Nah, kalau kita misalnya punya beberapa adegan di sini, tadi namanya skin ya, ini kebetulan saya rubah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi yang skin tadi itu menjadi adegan. Kemudian yang source tadi menjadi sumber, ya. Kemudian ini seterusnya ke sana. Nah, kemudian kalau di sini saya sedang mengaktifkan opening skin atau adegan opening di sini, ya, saya beri nama opening 2 misalnya. Nanti akan tampil ini. Nah, tapi sebelumnya tadi yang tampil adalah ini perkuliahan 2, ya, skin perkuliahan 2. Jadi saya klik di sini, kemudian saya transisi, maka perkuliahan 2 pindah di sini. Kemudian yang di sini yaitu opening 2. Nah, jadi kita bisa ngatur seperti itu, Bapak Ibu. Kalau nanti kemudian yang aktif di sini perkuliahan 2, lalu kita mau mengaktifkan ini lagi untuk penutupan misalnya, ya, kita klik lagi opening 2, transisi, nanti ini pindah ke sini. Yang ini nanti pindah lagi ke sini, ya. Nah, jadi yang menjadi patokan itu yang tampil di bagian sebelah kanan. Karena yang ditampil di bagian sebelah kanan ini yang nanti akan tampil di YouTube atau yang akan tersimpan di video recording-nya. Ya, jadi yang di sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu lupa, misalnya ini sedang pembukaan misalnya. Nah, nanti menggunakan ini. Videonya nanti tampil di tengah-tengah sini, video pembukaan. Yaitu video tutornya ya, Bapak Ibu gurunya tampil sini. Kemudian kita transisikan, otomatis pembukaan tampil di sini. Nah, setelah pembukaan selesai, kemudian kita ingin menampilkan perkuliahan. Ini ada PowerPoint-nya. Ya. Nah, PowerPoint ini nanti akan tampil di sini nih ya, di bagian perkuliahan. Karena ini sudah pindah ke sini, maka yang ini akan berpindah ke sini. Nah, kalau Bapak Ibu lupa, pada saat nanti mulai mengajar, pembukaannya sudah selesai, nah itu transisinya tidak diklik, nanti di sini tampilnya ini terus, video terus yang ini. Nah, ini seringkali bisa juga terjadi kelupaan ya, mungkin di tengah-tengah ya. Ada, apalagi kalau ada tampilan Zoom misalnya. Tampilannya di sini yang diinginkan Zoom. Jadi bukan video kuliah atau materi kuliah ya, video pembelajaran atau materi pembelajaran. Tapi yang pengen ditampilkan Zoom. Nah, nanti di Zoom ini kita klik, lalu klik transisi. Nah, kadang ini lupa. Nah, ketika lupa melakukan transisi, tampilannya masih tetap seperti ini nanti. Zoom-nya tidak tampil. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian contoh lain misalnya kalau kita mau coding misalnya, membuat program misalnya, atau kita mau mengetik tugas misalnya. Nah, ini ada skin lagi namanya ID coding misalnya ya, ini saya buat sebagai contoh. Nah, nanti akan tampil itu IDE ya, tampilan Integrated Development Environment untuk membuat coding program. Nah, ini nanti tampil di sini kalau ini saya klik, ini berubah ya, ini kan opening 2. Yang ini perkuliahan 2. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di atas. Nah, nanti kalau ID coding, saya klik, skin-nya berubah untuk tampilan IDE. Jadi nanti kita bisa mulai misalnya memberi contoh mengetik kode program gitu. Setelah tampil di sini, klik transisi, maka nanti akan live di sini. Ya, akan berubah di sini. Dan kita ketika mengetikkan kode program, ya tutornya, dia akan tampil di sini. Gitu. Nah, ini ada beberapa yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa kombinasikan ya nanti dari beberapa skin yang ada ini, dan nanti di setiap skin kita bisa tambahkan sumbernya. Nah, ini sebagai contoh ada video close up ya. Ini saya beri nama ya. Jadi video yang video video kamera saya yang nanti akan tampil, misalnya video close up, kemudian live chat. Live chat ini Bapak Ibu. Jadi yang nanti akan tampil di YouTube ya. Jadi di YouTube itu kalau subscriber atau penontonnya sedang aktif membuka
live streaming, nanti akan tampil di sebelah kanannya itu live chat, ya, chatting secara live. Nah, biasanya akan pengunjung atau yang menonton bisa menuliskan di situ, ya, bisa memberi komentar di situ. Nah, ini komentarnya saya pindahkan ke sini. Nah, caranya adalah nanti kita masukkan layanan ini ya, live chat. Jadi kita nanti di touch ya dari live chatnya, kita copy linknya ke browser ini. Nah, jadi nanti ini macam-macam sumbernya bisa kita atur. Kemudian untuk presentasi PPT. Nah, ini kebetulan tidak saya aktifkan. Ini ada presentasi PPT, tapi tidak diaktifkan di sini Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan seperti layaknya mata misalnya ya. Jadi kalau kita klik seperti ini, ada tanda silangnya di sini, ya, ada garis miringnya di situ, kemudian warnanya abu-abu. Ini berarti tidak ditampilkan di sini, ya, di bagian preview. Tapi kalau yang warna matanya ini putih seperti ini, nah ini berarti akan tampil di sini. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan dan menonaktifkan? Jadi kalau misalnya tampilan ini, chattingnya ini, kita tidak mau tampilkan di sini siapa yang sedang mengikuti video kita klik aja di sini, live chat. Kita klik, nanti akan berubah seperti ini. Nah, nanti di sini akan hilang ya, tampilan dari yang menonton video nanti akan hilang, tidak muncul di sini gitu ya. Nah, terus kemudian ada teks kuliah. Nah, ini contoh. Jadi kita bisa menambahkan teks nanti di sini. Nah, nanti teks ini bisa kita animasikan ya, bisa kita jalankan. Misalnya silahkan login gitu ya. Dan presensi kehadiran misalnya melalui live chat misalnya. Jadi hadirnya dicatat di sini, tapi ada pesan di sini. Nah, kita mungkin juga bisa menyampaikan, mungkin ada yang lupa, ada yang ketinggalan mengikuti kelas, nanti bisa membaca pesan yang kita tulis di sini. Ya, misalnya sudah terlambat 30 menit, oh harus login, harus presensi di live chat. Nanti dia akan peserta akan presensi di live chatnya kita gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada mixer audio. Ini biasanya dipakai nanti untuk ini mikrofon dan untuk suara desktop. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengiringi, bisa memutar lagu, entah itu di Winamp, entah itu di VLC atau di pemutar MP3 apapun ya softwarenya bisa, atau kita buka di YouTube juga bisa, di YouTube yang lain. Jadi ada YouTube yang satunya untuk live streaming, YouTube yang satunya untuk background sound-nya. Jadi suara background-nya di bagian belakang itu nanti mengiringi. Nah, nanti di sini harus diaktifkan. Nah, ini posisinya kalau dilihat di sini ya, Bapak Ibu, ini warnanya putih ya. Ini berarti aktif. Nah, nanti kalau desktop audio nanti di sini ini aktif, berarti nanti setiap sound yang kita putar, entah itu lagu, entah itu aransemen musik, entah itu background musik dan sebagainya, itu akan terdengar. Ini nanti akan berjalan Bapak Ibu. Nah, di sini berjalan artinya nanti akan tampil di sini fluktuatif dari suaranya. Semakin keras dia akan naik ya dari hijau ke kuning ke merah. Cek Tapi suaranya hilang Pak Migun. Halo Pak Migun. Halo. Belum masuk. Ke-mute itu Pak Migunani. Oh, ke-mute Pak. Sepertinya ke-mute. Ya, ke-mute. Ya, sudah. Oke. Baik, sudah bisa didengar, Pak? Sudah. Tadi sepertinya ke-mute tadi. Oke, baik. Saya lanjutkan Pak Afif ya. Siap. Siap, ye. Baik, kemudian di sini nanti ada mikrofon. Nah, ini Bapak ini penting ya untuk Bapak Ibu. Jadi mikrofon ini akan selalu mendengarkan, merekam suara yang kita ucapkan di mikrofon. Jadi kalau kita nanti pakai mikrofon, entah itu pakai headphone, entah itu pakai mic yang kita masukkan di bagian audio videonya di audio di mana? Di CPU ya, di Central Processing Unit itu kan biasanya di bagian belakang
itu ada line in, ada mikrofon, ada speaker. Nah, kalau yang warna merah itu biasanya untuk mikrofon, yang warna hijau itu untuk speaker, yang warna biru itu untuk line in. Ya, jadi kalau ada suara dari luar, misalnya kita muter lagu ya dari tape atau dari mana, kita masukkan di line in, nanti akan terdengar di situ. Nah, jadi mic ini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu berbicara, itu sebaiknya di-off-kan dulu. Jadi pada saat live streaming pertama, di awal-awal itu, kira-kira 1-2 menit gitu ya, sambil menunggu pesertanya nanti hadir, presensi kehadiran, itu kita off-kan dulu. Nanti yang akan terdengar adalah background sound-nya yang kita putar tadi. Entah dari YouTube yang lain, kita cari background sound, atau kita putar pakai Winamp, yang biasa Bapak Ibu mungkin pakai ya, atau AIM, ya, yang Bapak Ibu pakai, nanti diputar aja di situ sebagai background. Kalau kemudian nanti kita mulai, maka suara dari background yang kita putar tadi kita kecilkan, Bapak Ibu. Kita kecilkan, kemudian mic-nya kita nyalakan di sini, baru kemudian kita membuka perkuliahan atau kita membuka pelajaran. Nah, membukanya dengan ini tentu ya. Nanti PowerPoint-nya mengikuti lagi. Jadi ada prosesnya Bapak Ibu, tahapan-tahapannya yang nanti kita perhatikan. Nah, proses ini nanti akan Bapak Ibu akan terbiasa setelah menggunakan kira-kira 1 minggu, 2 minggu ya Bapak Ibu ya. Tapi setiap hari mencoba menggunakan dulu, nanti dalam 1-2 minggu itu Bapak Ibu akan terbiasa gitu. Tidak ada yang terlewat gitu. Jadi nanti dari tahapan-tahapan itu tuh sudah biasa kita lakukan gitu ya. Nah, ini untuk mixer. Kemudian ini untuk transisi. Jadi transisi ini untuk memindahkan ini ke sini. Ya, dari preview ke program. Kalau preview berarti tidak tampil di live streaming, kalau di program tampil. Kita mau menampilkan yang di preview, klik transisi. Nah, ini transisinya bisa kita atur, ya, misalnya berjalan dari bawah ke atas, atau fade misalnya dari tidak ada, kemudian tampil seperti itu, atau langsung berubah. Ya, kalau kita klik di sini, transisi klik, langsung berubah tampilannya dari ini ke sini. Jadi ini akan tampil ke sini cepat sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, yaitu kontrol ini. Nah, jadi kalau kita mau memulai live streaming, Bapak Ibu, kita klik di sini, mulai live streaming. Nah, tentu kalau kita mau mulai live streaming, kita harus menyiapkan terlebih dahulu yang mau kita streamingkan itu kemana? Apakah ke YouTube? Apakah ke Facebook? Nah, tadi di materi sebelumnya sudah saya sampaikan ya, di sana ada beranda untuk live streaming. Nah, jadi di sana harus diklik tadi ya, kita klik live streaming, kemudian kita berikan deskripsinya ini live streaming apa, kemudian kita baru mulai live. Nah, pada saat nanti live, Bapak Ibu klik mulai streaming di sini, tampilan yang hitam tadi di YouTube, ya, tampilan live streamingnya akan berubah ke tampilan yang ini, yang ada di perkuliahan 2 ini, atau yang ada di bagian program ini yang nanti akan tampil. Jadi Bapak Ibu jangan cepat-cepat ya, menunggu dulu. Kok ini nggak tampil? Karena biasanya itu prosesnya tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu. Jadi ada yang cepat mungkin dalam hitungan detik, tampilan ini bisa tampil di YouTube yang ada di program ini, tapi bisa sampai 1 menit atau 2 menit. Jadi tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu. Nah, kalau koneksi internetnya kurang bandwidth-nya, dia akan tampil agak lama. Nah, setelah tampil, baru Bapak Ibu bisa mulai untuk pembukaan, kemudian bisa mulai untuk pembelajarannya. Nah, kemudian setelah kita live streaming, nanti di sini, kalau sudah selesai, ini nanti akan berubah, tidak mulai live streaming ya, tapi berhenti live streaming atau stop live streaming. Nah, nanti kita klik, otomatis nanti yang ada di YouTube akan menunggu beberapa saat, akan menyelesaikan terlebih dahulu stream data yang ke YouTube. Nah, nanti setelah benar-benar selesai, nanti akan ditutup ya sama YouTube-nya. Lalu kita bisa mengedit tampilan video yang tadi live streaming-nya, kita bisa lihat apakah ada sesuatu yang kurang, atau misalnya durasi menunggu peserta misalnya kok terlalu lama ya, 10 menit misalnya, karena baru gabung. Nah, berarti 10 menit ini nanti bisa kita potong.
misalnya kita potong 7 menit gitu. Nah, cuman resikonya suara background-nya kita harus sesuaikan ya. Jangan sampai di suara background-nya itu awalan musiknya itu nggak pas gitu. Nanti kita dengarkan dulu gitu ya. Nah, kalau udah pas, oh kira-kira di 7 menit lebih 21 detik gitu misalnya. Pas di situ pas bagus gitu ya. Lalu kita potong. Nah, nanti di videonya akan berkurang 7 menit 21 detik. Di situ nanti yang melihat video atau yang menonton video itu tidak menunggu terlalu lama sampai 10 menit ini videonya mana ya, biasanya di skip gitu ya. Nah, ini cara untuk bagaimana menyikapi kalau misalnya ada keterlambatan ya ketika kita memulai, karena memang harus ada yang peserta yang hadir di situ. Tapi kalau kita streaming tanpa harus peserta hadir ya, kita mulai aja gitu ya. Silakan mau hadir kapanpun ya, monggo disilakan. Nah, ya udah kita nggak perlu dilakukan pemotongan video nanti di YouTube-nya. Baik, kemudian yang berikutnya ini. Nah, kalau yang ini yang di bawahnya ini ya start recording atau mulai merekam, ini nanti tidak akan tampil di YouTube, Bapak Ibu. Jadi tidak akan tampil di Facebook di tempatnya live streaming ya yang dituju, tetapi akan tersimpan di komputer kita. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu misalnya menghendaki supaya ini disimpan aja dalam bentuk video, nanti saya akan putar videonya pada saat pembelajaran di kelas, Bapak Ibu membawa laptop atau ada komputer di kelas atau di lab, kemudian di situ sudah ada LCD proyektor, nah nanti akan diputarkan di situ. Nah, jadi bisa menggunakan ini, merekam. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian ini juga mau di live stream, mau di-upload di YouTube juga bisa. Jadi tidak live streaming modelnya, tetapi modelnya adalah di-upload. Nah, videonya sudah jadi dulu, sudah kita rekam, pembukaan, kemudian mulai pembelajarannya, kemudian penutupan pembelajarannya selesai misalnya 30 menit, kemudian tersimpan menjadi file MP4. Nah, dari file MP4 itu kita upload ke YouTube. Nah, nanti di YouTube itu masuknya di video, tidak di live streaming. Jadi nanti di YouTube tuh ada dua folder, yaitu folder video yang isinya video-video yang diupload. Kalau folder live streaming itu isinya video-video yang di live streaming, yang di menu ini, yang di button ini yang tadi kita aktifkan. Nah, kemudian yang berikutnya kamera virtual, ini kita lewati aja. Ini virtual kamera seperti kita putar video gitu. Ya, tidak ada kamera tapi kameranya adalah kamera alternatif. Kemudian mode studio ini untuk menampilkan dua ini, kiri dan kanan, yaitu preview dan program. Kalau mode studionya ini kita klik lagi, otomatis nanti tampilnya satu di tengah, yaitu yang preview. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan ini, khawatir nanti persiapan yang ada di bagian preview ini, kalau kita punya beberapa adegan ya atau punya beberapa skin, itu biasanya akan kesulitan kalau tidak mengaktifkan mode studio. Nah, saya sarankan Bapak Ibu mengaktifkan mode studio supaya persiapan yang ada di bagian pratinjau atau di preview di sini ya bisa kita lakukan dulu mau tampilan yang seperti apa, baru kemudian klik transisi, baru bisa ditampilkan ke penonton atau ke pemeriksa. Tapi kalau mode studionya nonaktif ya sudah langsung ada perubahan di situ langsung ditampilkan. Ya, Bapak Ibu. Nah, biasanya di sini di bagian live chat ya, kemudian di tampilan untuk edit coding misalnya seperti itu ya, itu biasanya perlu persiapan dulu ya. Dan supaya smooth Bapak Ibu. Jadi nggak terlihat misalnya katakan kalau ambilnya itu video keseluruhan tampilan di layar, nanti tampilnya di sini tuh videonya video broadcastingnya OBS dan tampilnya itu mengecil gitu ya, berulang-ulang semakin kecil semakin kecil gitu videonya. Nah, ini kita kurangi dengan cara membuat pratinjau. Kemudian yang terakhir pengaturan. Nah, ini batasannya tanggal 30. Ya. Nah, sini sekarang apa? Halo. Saya lanjutkan Pak Afif.
Berikutnya adalah di pengaturan. Pengaturan ini nanti kita pakai untuk ngatur mixernya ini. Kemudian untuk mengatur apa namanya itu stream key yang tadi saya sebutkan ya, untuk mengatur stream key-nya. Oke, saya akan lanjut Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya itu ya. Nah, sebelum itu kita kenali dulu tadi ada toolbar yang nanti akan kita pakai di sini ya. Ada apa? Adegan atau skin ini ya. Kemudian ada sumber atau source ini ya. Kemudian ada audio mixer ya. Kemudian ada transisi sama kontrol adegan. Nah, ini nanti kita gunakan semua, tapi paling banyak di skin, source, kemudian mixer tadi untuk menyalakan, mematikan audio, kemudian di bagian kontrol ini. Nah, kemudian kalau kita sudah mengatur toolbar-nya lengkap ya tadi ya, sudah ada adegan atau skin-nya cukup banyak. Kalau ini kan masih kosong nih, nggak ada source-nya ya sama sekali. Dan kemudian audio mixer-nya juga masih on semua, ini belum diatur. Nah, kita sudah punya beberapa skin, ini kalau sudah jadi, nanti di setiap skin punya beberapa sumber di sini. Jadi kita klik di sini, nanti akan tampil sumbernya apa saja. Ya. Kemudian setelah itu, kita ingin membuat skin baru ya. Nah, jadi skin atau adegan ini kita bisa tambahkan melalui ini. Jadi misalnya ini ada skin 1, misalnya ini bawaan daripada saat kita membuka awal. Kalau lalu kita pengen tambahkan, klik ini. Nanti diberi nama skinnya. Kalau kita mau menghapus skin, skinnya dipilih, klik ini. Nanti akan dihapus. Kalau skinnya banyak, 1, 2, 3, 4, menaik turunkan skinnya pakai ini Bapak Ibu. Misalnya di sini ada skin 3, kita klik skin 3 ini mau ke atas misalnya, mau dinaikkan ke atas di urutan 1, kita klik ini. Skin 3-nya mau kita turunkan lagi, kita klik ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah lengkap, nanti seperti ini ya. Ini contoh skin atau adegan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat. Nah, misalnya kita membuat skin baru, ya. Kalau Bapak Ibu mau mengajar pertama kali, gitu ya, biasanya ada pembukaan, gitu ya, di bagian video, di layar video. Kita klik icon plus-nya ini, Bapak Ibu, ya. Kita klik icon plus, kemudian kita beri nama skin-nya adalah pembukaan. Nah, nanti otomatis skin pembukaan ini akan kita sudah buat ya, yang kita buat tadi itu sudah aktif di sini, ya. Nah, nanti kita diminta untuk memilih atau menambahkan source, ya. Jadi menambahkan dulu nama skinnya pembukaan, kemudian kita tambahkan source. Nah, source yang pertama kita tambahkan apa, Bapak Ibu? Image, ya. Image ini gambar. Jadi Bapak Ibu klik di sini di plus ini, kemudian nanti akan tampil ini yang di sebelah kanan ini yang nomor 3 ini. Nah, ini adalah semua source yang ada di OBS. Ada audio input capture, kemudian ada audio output, lalu ada browser. Nah, ini contoh browser yang buat live chat tadi itu supaya tampil pakai browser ini. Kemudian ada display capture, ini yang dipakai untuk menampilkan layar di komputer. Kemudian di sini ada video capture device, ini untuk kamera video kita, bisa pakai webcam yang ada di laptop, atau kita tadi pakai misalnya HP ya, kamera HP. Tapi kita harus menginstal Droid Client dulu ya, supaya bisa terhubung ke situ. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau mutar video pakai VLC, ini juga ada VLC Video Source. Kemudian kalau Bapak Ibu mau nampilkan teks tadi, ya ini video apa, silahkan presensi kehadiran, atau ini mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia, materi penyusun kalimat misalnya seperti itu, nanti bisa ditulis di bagian atas melalui teks ini. Nah, atau kita bisa nambahkan skin lain ya, skin di dalam skin. Nah, kita pilih dulu Bapak Ibu yang image. Kalau yang image slide ini, kita bisa milih banyak image, nanti ditampilkan di layar. Tapi kalau image saja, ini hanya untuk background. Satu gambar dipakai untuk background. Nah, setelah kita klik image, nanti kita beri nama image-nya, ya. Create new image, nanti kita ganti, tadi tulisannya itu image 1 itu. Nanti kita ganti dengan background misalnya gitu. Nah, setelah kita ketikkan background, lalu kita diminta untuk membrowse image atau gambar yang ada di komputer kita. Nah, jadi nanti setelah klik background, di bagian image file di sini,
Bapak Ibu klik browse. Browse ini melihat-lihat ya, atau mencari gambar yang ada di komputer Bapak Ibu. Siapkan aja gambar background-nya apa. Bapak Ibu nanti bisa membuat sendiri, bisa ngambil dari internet ya, asalkan itu free nggak apa-apa, bisa dijadikan background. Nah, sebenarnya ini saya juga nanti akan sampaikan ya cara membuat background-nya. Mungkin nanti di sesi yang lain ya. Cara membuat background seperti ini bagaimana gitu ya. Jadi apa namanya, sesuai dengan spesifikasi dari layar dari OBS. Nah, setelah kita pilih, misalnya di sini saya milihnya di komputer saya di drive G, kemudian di folder OBS, lalu di folder layout, nama filenya ini mengajar 11 JPG. Nah, karena ini format image ya Bapak Ibu bisa pakai JPG, bisa pakai PNG. Ya, sebaiknya minimal yang Full HD supaya gambarnya bisa terlihat jernih seperti itu. Seperti di gambar ini Full HD yaitu 1080 ya yang apa namanya bisa menampilkan resolusi yang cukup tinggi. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita pilih di sini, kemudian kita klik OK, maka nanti akan tampil di bagian layar. Ini saya kembalikan dulu di mode non-studio ya. Jadi studio modenya saya nonaktifkan ya supaya tidak tampil dua di sini karena saya baru desain. Nah, ini saya tampilkan studio modenya saya off-kan gitu ya. Nanti kalau mau mulai streaming baru saya aktifkan. Nah, nanti posisinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya gambarnya terlalu kecil dari layar ini ya Bapak Ibu, nanti akan muncul placeholder. Ini ukuran pikselnya ya Bapak Ibu ya. 392 kali 512 piksel. Nah, placeholder yang warna merah ini, yang titik-titiknya di sini, ya atas, tengah, bawah, ya, ini bisa kita perbesar, Bapak Ibu. Nah, kita bisa drag ya dengan mouse, kita perbesar supaya memenuhi satu layar yang warnanya hitam ini, yang di bagian belakang ini. Nah, kenapa? Nanti ini akan menjadi background, ya. Kalau ini menjadi background, otomatis kita perbesar sampai ke bagian kanan bawah ini. Jadi nanti tampilannya akan lengkap seperti ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau nanti ternyata gambarnya kok terlalu besar, jangan khawatir kalau terlalu besar Bapak Ibu. Nanti mau nampilkan yang ini saja, bagian layar ini sama apa hiasan ini. Misalnya di smartphone-nya ini nggak mau ditampilkan misalnya. Nah, ini kita tarik full sampai ke sini melebihi layar ini, sampai smartphone-nya nggak kelihatan. Smartphone-nya ada di sini nanti. Itu juga bisa. Jadi tidak perlu diedit juga bisa. Dengan catatan gambarnya diperbesar ya melebihi layar yang warna hitam ini. Jadi nanti bisa menampilkan yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, kalau kita sudah drag nanti ya kita atur image-nya. Kemudian hasil akhirnya begini. Nah, ini bisa full ya. Tadi kan nggak full kayak gini. Ya. Kemudian kita drag jadi seperti ini. Ini kita drag ke sini, jadi seperti ini full. Nah, sudah siap ini, berarti background-nya. Nah, di background ini, nanti di bagian depan ini, karena ini pembukaan, nama skin-nya, maka di bagian depan ini nanti harus ada video, Bapak Ibu. Video kamera, di mana Bapak Ibu membuka pembelajaran. Nah, nanti tampil di sini gitu ya. Nah, berarti kita harus menambahkan apa? Source lagi. Nah, kalau ini source-nya image, ya, nanti kita menambahkan lagi satu source, namanya adalah video capture device. Ya, langkah berikutnya, Bapak Ibu tambahkan video capture device. Klik tombol plus di source, ya, Bapak Ibu. Di sini. Nah, di sini, Bapak Ibu, diklik plus. Jangan diklik di skin. Kalau di skin nanti nambahkan skin. Tapi kalau diklik di source, nanti nambahkan source. Nah, setelah diklik di source, Bapak Ibu pilih video capture device, lalu beli nama Bapak Ibu. Nah, ini jadi nama ini penting ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti video capture-nya ada dua misalnya. Kayak sekarang ini, misalnya di sana, ya kita ada 3 bahkan mungkin ya. Ada yang tampil untuk peserta pelatihan, ada yang tampil di bagian depan ya di layar, di apa namanya itu di MMT ya, atau juga bisa tampil di bagian operator misalnya. Jadi ada 3. Nah, maka di sini kameranya kita beri nama sesuai dengan kamera-kamera tadi ya. Misalnya contoh kalau kamera untuk peserta misalnya, ditulis saja di sini kamera peserta gitu. Kalau untuk di bagian depan untuk tutorialnya misalnya ini ya, kamera
narasumber misalnya seperti itu. Terus kemudian untuk operator atau kamera MC misalnya seperti itu. Nah, jadi diberi nama sesuai dengan kamera yang nanti akan digunakan. Nah, kebetulan ini hanya satu saja ya. Kita beri nama My Camera, kamera saya karena mau dipakai untuk ngajar hanya satu saja. Kemudian klik OK, nanti akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan tampil video Bapak Ibu ya. Jadi catatannya adalah kamera yang ada di laptop atau di komputer. Kalau kita pakai smartphone misalnya, kalau di komputer biasanya nggak ada kameranya ya. Kita beli kamera eksternal ya biasanya ya. Atau kita bisa pakai smartphone juga bisa. Nggak usah beli kamera eksternal, pakai aja smartphone ya. Jadi lebih ngirit lagi biayanya untuk tidak membeli yang kamera. Dan lebih bagus biasanya itu kamera di smartphone. Nah, ini contoh Bapak Ibu, kalau di sini tertulis Droid Cam Source 2, ini artinya kameranya adalah kamera eksternal Bapak Ibu. Jadi ini kamera smartphone saya, di kamera smartphone yang saya pakai. Nah, nanti kita menginstal software ini, namanya kebetulan sama ya, Droid Cam ini. Jadi kita install aplikasi Droid Cam, nanti dari Droid Cam kita sambungkan ke komputer kita. Jadi nanti di situ akan tampil video Droid Cam-nya. Nah, nanti pada saat kita menambahkan video capture device ini, Droid Cam-nya ini akan muncul di pilihan sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Kalau itu di laptop, ya pilih saja webcam laptop. Ya, entah itu apa namanya gitu ya, webcam di laptop itu. Pilih aja, nanti yang di laptop akan tampil. Ya, kalau mau pakai yang di luar, ya pilih aja apa nama kamera device-nya yang kita pakai ya. Nah, setelah tampil seperti ini, berarti kita sudah bisa pastikan video kita sudah tampil. Nah, sekarang kita atur posisi kameranya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini posisi kameranya harusnya berada di bagian tengah sini Bapak Ibu. Supaya tidak numpuk di tulisan yang di atas, terus nanti tidak menumpuk teks yang mungkin nanti ada di bawah. Nah, ini kita bisa atur besar kecilnya. Background-nya sudah siap, kemudian sudah kita tambahkan kamera. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi background tadi dikombinasi dengan video kamera yang sudah kita siapkan untuk live streaming. Oke, nah setelah itu kemudian kita lanjutkan, berarti di sini untuk pembukaan sudah selesai Bapak Ibu. Skin untuk pembukaan. Jadi di sini sudah cukup Bapak Ibu untuk menyampaikan pembukaan pembelajaran ya. Misalnya selamat siang, gitu, selamat pagi ya. Materi hari ini kita akan membahas ini, gitu ya. Mohon segera masuk ke YouTube ya, ikut live streamingnya misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu sampaikan di sini. Ketika sudah selesai pembukaan, berarti kita butuh skin lagi yang baru, yaitu screen yang kita pakai untuk pembelajarannya. Jadi kita mulai bisa mengaktifkan PowerPoint nanti di sini ya. Nah, oleh karena itu kita buat lagi satu skin baru, kita tambahkan skin baru yang tadinya pembukaan, kita tambahkan skin pembelajaran. Nah, di skin pembelajaran ini nanti isinya PowerPoint, kemudian video kita, video Bapak Ibu guru ya, tapi posisinya nanti beda. Tidak full di depan, tapi mungkin nanti di bagian atas kanan ya, di atasnya peserta tadi ya, di atasnya smartphone tadi, gambar smartphone tadi. Nah, setelah kita tambahkan pembelajaran, kita buat terlebih dahulu sama, tadi kita pilih image-nya. Jadi kalau untuk pembukaan sama pembelajaran, background-nya beda misalnya. Background-nya dibuat beda. Kalau mau dibuat sama juga boleh, juga bisa ya. Kita bikin lagi, satu lagi, source image, kita pilih ini ya, kita beri nama background mengajar. Tapi background mengajarnya ini kan ada di skin yang kedua tadi ya. Lalu kita pilih background-nya, misalnya mengajar 10, ini background untuk mengajar gambar 10 misalnya ya, ambil dari komputer Bapak Ibu, nanti bisa di-download atau bisa dibuat dengan Snappa ya. Nanti di sesi yang lain saya akan ajari bagaimana cara membuat tampilan seperti ini, kita edit, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian setelah itu hasil akhirnya ini Bapak Ibu. Nah, jadi tampilan ini adalah gambar image untuk mulai mengajar nanti ya. Jadi sudah beda tampilannya. Nah, kemudian kita tambahkan video lagi ya. Kamera untuk mengajar. Kalau tadi itu My Camera untuk membuka ya, membuka kegiatan pembelajaran. Kalau ini nanti kamera untuk mulai mengajar. Kita beri nama aja ini ya, kamera mengajar. Jadi tambahkan lagi
video capture device, kemudian kita beri kamera mengajar. Kalau tadi sudah ada di sini, Bapak Ibu juga bisa nambahkan add existing ya. Nah, tadi namanya ini ya, My Camera. Tapi hati-hati kalau nanti Bapak Ibu menambahkan My Camera, posisinya dan ukuran dari video kameranya itu beda, ya, nanti harus mengatur-ngatur lagi. Ya, harus nyeting lagi. Setiap mau pindah ke pembelajaran, nyeting lagi, ya. Sebaiknya tambahkan lagi satu video capture device ya, supaya ini nanti terpisah dengan video capture device yang di pembukaan tadi ya. Ini jadi khusus untuk pengajaran. Nah, setelah itu pilih kameranya Bapak Ibu dari mana, pastikan tampil di layar di sini, ya bisa tampil. Terus kemudian kalau sudah tampil, yang tadi di posisi kameranya, video kameranya di depan pada saat pembukaan ya, Bapak Ibu pindahkan ke atas ini, ya. Jadi ini nanti ukurannya dikecilkan Bapak Ibu, ya, dikecilkan seperti tadi gitu ya, di-drag, dikecilkan, kemudian ditaruh di atas ini dinaikkan. Nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sini masih kosong, ya. Kemudian kameranya pindah ke sini karena ini nanti skin untuk mulai mengajar. Nah, di sini isinya apa kira-kira Bapak Ibu? Isinya nanti adalah PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint Bapak Ibu bisa ditaruh di sini. Nanti sambil Bapak Ibu mengajar, videonya kelihatan kepada para siswanya, pada para pemirsanya, PPT-nya atau presentasinya juga tampil di sini dan bisa berpindah-pindah gitu ya. Dari halaman 1, slide 1, slide 2, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan pengaturan di PPT yang kita pakai untuk mengajar tadi. Nah, kita tambahkan PPT-nya sekarang. Cara menambahkan PPT-nya, ya Anda klik di bagian ini, Window Capture. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi Video Capture Device, ini untuk kamera video. Kalau Window Capture, ini akan meng-capture tampilan yang ada di window atau di komputer yang kita pakai, ya di jendela atau di window di komputer yang kita pakai. Nah, kemudian kita beri nama ini Bapak Ibu, PPT mengajar, supaya kita mudah ya. Oh, ini nanti untuk menampilkan PowerPoint. Nah, ini kita kasih aja PPT mengajar. Karena apa? Karena mungkin nanti dipakai lagi untuk mengajar mata pelajaran yang lain. Jangan diberi nama, misalnya PPT mengajar matematika, itu nanti ganti lagi. PPT mengajar bahasa Indonesia. Kasih aja ini. Nanti PPT-nya yang mana yang kita buka, kita bisa arahkan, kita pilih di sini Bapak Ibu ya. Jadi setelah klik OK, nanti akan tampil ini, langkah yang ketiga ini. Nah, di sini di bagian window ini ya, namanya aja window capture, berarti di bagian window-nya kita tampilkan ini PowerPoint yang kita pakai. Ini kebetulan PowerPoint saya tadi yang saya pakai. Tetapi Bapak Ibu, sebaiknya ya, ini sebaiknya tadi yang pertama saya tidak slideshow. Yang PowerPoint pertama. Tapi yang PowerPoint ini saya pakai yang slideshow. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya ya. Kalau yang tidak slideshow, itu di sini ada slide sorternya. Jadi slide-slide yang kecilnya tampil di sini, di sebelah kanan baru tampil PowerPoint-nya. Nah, biasanya ini kurang bagus ya. Karena apa? Nanti tampilannya kan yang diharapkan itu bisa full. Ya, seperti ini. Ya, jadi nggak ada slideshow yang tampil di sebelah slide sorter yang ada di sebelah kiri ya, berapa jumlah slide-nya, tapi full screen seperti ini. Nah, maka di sini Bapak Ibu ini perlu menjadi catatan ya. Ketika Bapak Ibu memilih di sini, pilih saja yang PowerPoint Exe, kemudian di situ tertulis PowerPoint Slideshow. Nah, ini kemudian judul PowerPoint-nya. Jadi pilih yang slideshow. Nah, berarti di sini PowerPoint-nya Bapak Ibu slideshow-kan dulu. Kalau belum slideshow ya di sini nggak muncul nanti pilihan PowerPoint slideshow, hanya PowerPoint saja. Nah, setelah itu kita pilih PowerPoint slideshow, nanti akan tampil di sini, kita sesuaikan ukurannya, kita atur posisinya, mau sebesar apa ukurannya, mau di full-kan atau mau di tengah-tengah sini ya. Judulnya ini sudah tampil ya, ini pengajarnya mungkin sudah tampil. Video pengajarnya tampil di sini, pesertanya nanti akan tampil di sini ya. Nah, ini di pertemuan yang lain nanti saya akan sampaikan untuk menampilkan live set-nya ini ya, dengan cara mengcopy menambahkan source yang namanya browser. Nah, kemudian setelah itu hasil akhirnya tampilan dari layar video dan live streaming-nya seperti ini. Nah, jadi sudah lengkap ya Bapak Ibu, minimal ya. Tadi di awal yaitu pembukaan untuk pembelajarannya.
setelah selesai pembukaan, Bapak Ibu tampilkan yang skin ini, gitu ya. Jadi skin ini tampil pada saat mau menampilkan pembelajarannya. Jadi nanti PowerPoint tampil di sini, videonya tampil di sini. Nah, dengan demikian maka materi untuk membuat akun live streaming dan bagaimana mengoperasikan OBS untuk live streaming maupun non live streaming itu sudah saya sampaikan. Sampai di sini, semoga mungkin nanti bisa membantu Pak Afif bisa memberikan pendampingan di sana. Kalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi saya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Afif. Masuk suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Migunani. Luar biasa materi siang hari ini. Kami juga mengamati secara detail, Pak. Jujur kami akui tadi kepada peserta, saya pun itu belum bisa ini menguasai OBS gitu. Jadi benar-benar kita coba lihat. Berikutnya nanti kita coba speak terpisah dengan Pak Migun terkait dengan praktek. Tapi tadi pagi kami sudah mencoba menginstal separuh. Belum dimungkinkan kalau prakteknya hari ini khususnya untuk OBS, Pak. Nah, untuk itu Pak Migun, Bu Oki, setelah ini kami akan melakukan praktikum ya kepada Bapak Ibu guru. Tapi sebelumnya kami minta izin break dari siang ini. Makan siang di sini. Jadi Pak Migun dan Bu Oki tidak bisa kami kirimkan, Bu, ini dari siangnya, Bu. Ini sudah datang ini tadi cateringnya. Nah, terus setelah ini nanti kami mohon petunjuk Pak Migun, kan kami nanti praktek, Pak. Apakah prakteknya juga masih di live streaming apa langsung kita biasa gitu? Karena kan kami akan mencoba dengan materi tadi yang Pak Migun sampaikan, beberapa yang perlu kita siapkan. Contoh misalnya nanti kami akan menawarkan di Google Workspace ya. Itu kan sebenarnya kan banyak materi-materi yang di Google Workspace. Kebetulan tadi juga sudah saya kirimkan link, alhamdulillah baru belum ada 1 bulan buku saya sudah terbit untuk yang penulisan di buku Google Workspace yang kebetulan juga sudah di ISBN ya dengan teman-teman yang ada di tim. Itu nanti juga bisa menjadi pilihan-pilihan materi yang kita berikan. Untuk itu nanti mungkin pilihan kita nanti ada beberapa macam pilihan ini. Akan kami tawarkan dulu pada peserta itu membuat YouTube. Kalau misalnya sudah selesai berarti kita ganti yang lain. Intinya kami yang hari ini di tim UYR siap untuk mempraktekkan, Pak, terkait dengan materi yang ada. Terus baik itu nanti mungkin materi yang di PPT berbasis video atau mungkin jadi kita bisa berkembang lebih banyak gitu. Atau mungkin blog atau mungkin Google Sites dulu gitu. Nah, untuk itu mohon petunjuk dari Pak Migun. Nanti konsep kami kan praktek, Pak ya, praktek sudah tidak dalam artian ini kan tadi fokus semua Bapak Ibu ke layar ya, layar ini ada layar di depan ini layar yang tadi Pak Migun terus tak kasih sound system di sini jadi suaranya banter gitu sehingga semuanya tadi seperti benar-benar seminar tapi dan ini walaupun on cam juga Bapak Ibu yang peserta ini juga kita sediakan sound system jadi di ruangan itu banter gitu Pak keras gitu suaranya ya Pak. Nah ini nanti mohon petunjuk karena kan nanti saya kalau praktek itu seperti ngajar aplikom ya. Oke, nengok gitu Pak. Jadi saya kan putar pada peserta dibantu oleh tim saya yang satu ini kami perkenalkan diri Pak Agustina Widodo MM kebetulan juga beliau adalah wakil rektor 3 di UYR dibersamai oleh 2 mahasiswa kami Mas Brian Gunawan dan Mbak Melia Maldani dari mahasiswa kami begitu sehingga nanti terpisah juga tadi saya kebetulan juga ngobrol dengan Pak Kepala Madrasah tentunya kan tidak mungkin selesai di hari ini begitu. Tapi di sisa waktu yang ada di 2 jam nanti kita akan membersamai Bapak Ibu yang di MTS Muallimin Muallimat Rembang untuk langsung praktikum. Tinggal nanti materinya yang setelah ini kita tawarkan dulu sehingga supporting kepada OBS nanti juga akan terdukung. Mungkin itu setelah ini nanti kita coba break dulu terus kita langsung praktikum. Mohon petunjuk terkait dengan metode pelaksanaannya. Monggo Pak Migun. Baik, terima kasih Pak Afif. Selamat siang Pak Agustina Widodo. Salam kenal Bapak.
Untuk teknisnya kami serahkan ke Pak Afif ya, karena apa harus mengikuti kondisional yang ada di UYR di sana ya. Apakah bisa langsung nanti dilanjutkan setelah makan siang untuk materi Google Classroom-nya dulu, atau nanti bisa langsung praktikum OPS-nya. Nah, nanti siang kebetulan ini saya juga harus break dulu. Kira-kira nanti kita mulai jam 1 ya, Pak Afif ya. Non sewu Pak, ini tadi dengan Pak Kamat mungkin dibatasi jam 1 dulu untuk hari ini. Oh begitu. Nanti mungkin di sisa waktu yang lain bisa kita jadwalkan Pak, karena kebetulan saya jam 1.30 juga ada kelas, tapi saya akan komitmen untuk praktek dulu di materi kami dulu, sehingga yang materi dari Pak Migun sementara hari ini cukup dulu, sehingga prakteknya nanti adalah kita harus menyiapkan instalasi dari masing-masing software yang tadi disiapkan. Gitu, baik, berarti ini untuk materi saya secara online sudah cukup ya Pak ya. Nanti untuk sesi berikutnya nanti kita juga bisa streamingkan juga, atau kita bisa online-kan juga. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa dibuat grupnya aja Pak, grup WA. Nanti dibuatkan grup WA, nanti kalau ada kesulitan, ada pertanyaan bisa dituliskan di grup WA. Nanti saya akan coba jawab untuk mendampingi sampai bisa jadi punya live streaming di YouTube dan bisa mengoperasikan OBS untuk mulai pembelajaran. Nanti di bagian akhir saya mohon ada rekaman ya Pak ya dari Bapak Ibu guru, hasil akhirnya itu kira-kira 10 menit Bapak Ibu, 10 menit untuk membuat video pembelajaran. Tapi tidak harus besok-besok ya, tapi mungkin nanti kapan 2 minggu lagi juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Seminggu atau 2 minggu lagi juga nggak apa-apa. Silahkan nanti dibuat kurang lebih 10 menit, boleh live streaming, boleh direkam secara lokal atau offline. Nah, nanti kalau mau live streaming berarti harus dibuat dulu akunnya yang di YouTube. Kalau mau lokal, nanti dari video yang sudah jadi, direkod, diupload saja di YouTube. Nanti saya dikasih link videonya gitu ya, supaya kita bisa mengevaluasi pengabdian pada masyarakat ini ya, apakah semua materi yang kita sampaikan itu sudah bisa diserap ya oleh para peserta Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Bagaimana Pak Afif, Bu Oki, kira-kira mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Oki, monggo Bu Oki. Dari saya cukup Pak Migunani, karena materinya banyak sekali ternyata yang disiapkan ya. Dan harapannya memang semua materi ini bisa disampaikan kepada peserta dengan baik, dan harapannya juga tidak hanya kita mengenalkan mengenai materi, tetapi juga digunakan. Seperti itu. Jadi nanti Pak Afif bisa terus mendampingi untuk kegiatannya. Kalau saya cukup begitu saja. Terima kasih Pak Migunani dan Pak Afif atas bantuannya ini untuk kegiatan pengabdian. Baik Bu Oki, terima kasih. Mungkin gitu Pak Afif, nanti supaya efektif, hasil akhirnya nanti bisa disampaikan ya. Ya minimal video recording, tidak harus yang live streaming. Mungkin ada kendala-kendala yang lain yang kita belum tahu. Kalau video recording yang lokal mungkin nanti bisa simpan di Google Drive ya, tidak harus diupload misalnya di YouTube atau di Facebook, tapi bisa disimpan di Google Drive ya. Kalau Google Drive saya kira mungkin bisa nanti saya share Google Drive saya untuk bisa di-upload di sana nanti. Hasil akhirnya seperti apa. Gitu ya Pak Afif ya. Terima kasih Pak Afif. Pak. Jadi nanti mungkin dari kami menyiapkan materi-materi yang fungsinya juga mensupport di UBS Pak. Oke. Baik. Mungkin itu dulu Pak Migun. Terima kasih juga Bu Dr. Oki Dwi yang sampai siang hari ini masih membersamai kami. Setelah break kami mohon izin untuk praktikum untuk kegiatan siang hari ini. Mungkin Bu Oki. Terima kasih banyak Pak Afif dan Pak Migunani. Saya juga mohon izin ini setelah kegiatan ini berarti sudah selesai ya. Ini kan ya, nanti kami sampai langsung praktek di kelas. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Afif, Pak Migunani, dan selamat selamat melanjutkan kegiatan. Mohon izin
Pak Arif, Oke. Pak Arif, Pak Agus, ya, Pak Bayu dan juga Pak Agustina ya. Iya. Oke, saya juga mohon izin ya Pak. Ini mau ngajar Oke, lagi saya nanti. juga mohon izin. Oke, Pak Ya, Bayu. Terima selamat kasih Pak siang. Bayu. Oke, terima Semoga kasih. semuanya dalam Ya, keadaan doanya sehat. Pak, mungkin kami juga bisa Ya, sukses gabung semua di ya. Assalamualaikum doktoral. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oki, Pak Bayu atas Sama-sama, kehadirannya. Anji, sama-sama. Selamat beraktivitas. Oke, Oke, sami-sami. Oke, kami izin break dulu Pak Megun. Pak, ini nanti gimana Zoom-nya? Apakah lanjut atau cukup sampai di sini ya? Yang nanti selanjutnya offline aja ya mungkin ya Pak ya? Oke, nanti offline saja Pak. Offline Pak, saja? ya. Oh, Ya, kita lebih baik. fleksibel. Oke. Terima terima kasih kasih. Pak Ahmad Afif, terima kasih atas kesempatannya Pak Agustina Widodo yang sudah membersamai kami di kegiatan pengabdian ini, dan Bapak Ibu semuanya mohon maaf kalau ada kata yang salah, kata yang tidak berkenan di hati, dan mungkin materi-materi yang disampaikan masih kurang lengkap, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin untuk live.